Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Ma'ruf dengan NPM 23.100.100.63. Jadi di sini saya akan mempresentasikan perencanaan yang akan saya lakukan dalam meriset. Nah, jadi judul studi kasus yang saya pilih itu adalah Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah berbasis mobile atau aplikasi. Jadi, objek penelitian saya itu adalah bank sampah digital, yang dimana bank sampah digital ini digunakan untuk mengelola data nasabah, transaksi sampah, saldo tabungan, dan laporan pengelolaan sampah. Nah, yang dimana website atau aplikasi yang kita buat ini atau yang saya buat ini akan digunakan oleh 3 user, yaitu ada admin bank sampah, kemudian ada petugas bank sampah, dan juga nasabah dari bank sampah tersebut. Nah, yang dimana perkiraan masalah yang sering terjadi pada sistem bank sampah itu masih manual, seperti pendataan nasabah yang masih ditulis, kemudian data transaksi bank sampahnya itu sering hilang atau rusak, dan perhitungan saldo juga biasanya dilakukan secara manual, sehingga itu masih banyak kesalahan ya. Kemudian juga ada pembuatan laporannya juga membutuhkan waktu lama, dan nasabahnya pun tidak bisa melihat riwayat transaksi dan saldo mereka. Kemudian saya juga memiliki solusi atau sistem yang akan dibuat. Jadi, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita akan membuat beberapa fitur utama, yaitu ada login admin dan petugas. Jadi, admin dan petugas itu login untuk mengelola data sampah, kemudian ada input transaksi sampah, jadi mereka bisa menginput transaksi sampahnya berapa hari ini. Kemudian juga ada mengelola jenis sampah dan harganya juga, seperti sampah organik misalnya berapa, sampah anorganik berapa per kilonya, dan juga di sini ada perhitungan saldo otomatis. Jadi setiap nasabah yang menyetor sampahnya, maka akan terhitung saldonya secara otomatis. Kemudian juga di sini bisa mencetak laporan bulanan misalnya atau harian bahkan. Kemudian juga ada riwayat transaksi nasabahnya. Jadi misalnya nasabahnya memasukkan sampah tanggal segini, nah jadi ada semua di situ riwayatnya ya. Kemudian tujuannya itu untuk mempermudah pengelolaan data dan mengurangi kesalahan pencatatan, kemudian mempercepat pembuatan laporan dan membantu nasabah untuk memantau saldo mereka. Kemudian di sini juga saya ada perencanaan waktu pembuatan sistem atau SDLC. Jadi metode yang saya gunakan di sini adalah SDLC dengan model waterfall. Karena model waterfall ini proses pengerjaannya itu dilakukan secara bertahap, mulai dari perencanaan hingga maintenance. Jadi yang pertama itu ada perencanaan atau planning ya, yaitu kita akan menentukan kebutuhan sistem dan pengumpulan datanya itu di minggu ke-1. Kemudian juga ada menganalisis, jadi kita akan menganalisis masalah di bank sampah itu dan mencari apa saja kebutuhan penggunanya itu di minggu kedua. Kemudian kita mulai mendesain, mulai dari database, UML, kemudian tampilan aplikasinya. Itu akan dikerjakan di minggu ke-3. Selanjutnya ada implementasi, yaitu membuat coding website selama 2 minggu atau minggu ke-5 sampai ke-6. Kemudian juga ada testing, pengujian sistem dari bank sampah itu, dan juga memperbaiki jika ada error di minggu ke-6. Kemudian ada deployment,
Deployment itu adalah sistem yang digunakan oleh pengguna. Itu di minggu ke-7. Dan terakhir juga ada maintenance, seperti perawatan dan pengembangan dari sistem aplikasi bank sampah tersebut. Itu di minggu terakhir atau minggu ke-8. Nah, kemudian ada identify, understand, analisis, hingga report atau laporan. Jadi yang pertama itu ada identify atau identifikasi masalah pada bank sampah. Jadi masalah yang saya temukan di sistem lama itu ya tadi itu pencatatannya masih manual, datanya itu gampang hilang, sulit mencari data lama, kemudian laporannya juga dibuat secara manual, dan perhitungan saldonya juga sering salah. Nah, terus kemudian di situ kita ada understand atau memahami sistem yang berjalan. Nah, jadi dari sistem yang berjalan itu, yang pertama itu nasabahnya itu datang membawa sampah. Kemudian petugasnya menimbang sampah. Data ditulis di buku. Saldo dihitung manual dan laporan dibuat kembali di akhir bulan. Nah, jadi kelemahannya itu sangat banyak. Pertama itu ada lambat, tidak efisien, banyak human error seperti salah tulis atau bahkan salah menaruh harga di nasabah lain contohnya, dan juga sangat sulit untuk membuat laporannya karena ribet. Kemudian juga ada analisis. Jadi kita akan menganalisis kebutuhan sistem. Contohnya itu kebutuhan adminnya itu apa? Kebutuhan admin yang di sini kan di bank sampah ini ada mengelola data nasabah, kemudian mengelola data sampah, dan juga melihat laporan transaksi. Nah, kebutuhan petugasnya itu menginput transaksi sampah pada hari itu, minggu itu, ataupun bulan itu. Nah, petugas juga di sini harusnya bisa melihat data nasabah. Kemudian di sini kebutuhan nasabahnya itu, jadi nasabahnya itu bisa melihat saldo secara real time. Kemudian melihat riwayat transaksinya juga, transaksi bulan ini, minggu ini, hari ini, itu bisa dilihat. Jadi kita menganalisis sistem baru, yaitu sistem baru yang berbasis aplikasi ini. Jadi mereka menyimpan data nasabah, data pengguna, data admin itu ke database. Nah, jadi setelah disimpan itu sistemnya itu akan menghitung saldo otomatis dan menampilkan laporan secara cepat. Kemudian juga mempermudah pencarian data. Jadi jika kita mencari data nasabah si A, maka akan lebih mudah. Kemudian yang terakhir itu ada report atau laporan hasil dari analisis. Nah, berdasarkan hasil analisis tadi, sistem manual pada bank sampah itu memiliki sangat banyak kekurangannya, terutama dari pengelolaan data dan laporan sampahnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi berbasis aplikasi untuk efisiensi kerja, kemudian mempercepat proses transaksi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempermudah pengelolaan data dan juga laporannya. Sistem yang akan dibuat itu sangat diharapkan dapat membantu para pegawai atau bahkan nasabah seperti admin, petugasnya, dan juga nasabahnya tadi. Nah, supaya pengelolaan bank sampahnya itu lebih efektif dan modern mengikuti teknologi yang meningkat sangat cepat. Baik, demikian sudah penjelasan mengenai perencanaan riset waktu SDLC serta tahapan identifikasi dan analisis sistem pada
sistem informasi manajemen bank sampah berbasis aplikasi. Dari saya lahir hilaf, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.